Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Eh, Bagus sekali ini karena kita ada sedikit menyinggung tentang takwa. Ya, tadi saya ingin melanjutkan tadi ayat dari Pak Ustaz. Iya. Ketika Allah memanggil orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sudah dikatakan tadi bahwa ketika Allah memanggil orang beriman berarti ada tugas khusus yang diberikannya, yaitu berpuasa. Dan ternyata harapannya itu adalah agar kita bertakwa. Ya, jadi ujungnya. Nah, jadi sepertinya ada kesan bahwa tidak ada takwa tanpa iman. Ada kesannya ya, karena itu satu proses begitu ya. Nah, tapi kalau ada pendapat juga yang lain, silakan aja ya. itu saya tangkap. Kemudian yang mana ini yang keluar masuk? Apakah iman yang keluar masuk ini kadang-kala beriman, kadang tidak, ataupun takwanya yang keluar masuk? Ya, nanti Ustaz bisa menjelaskan. Ya. Karena ini takwa merupakan produk dari perlakuan iman itu. Ya. Oh, iman anunya nanti. Karena iman ini memang takwa ini satu sasaran goal yang kita harus capai dengan modal iman itu tadi. Ya. Dan sangat berkaitan tadi itu introspeksi ya. Ya. Melihat apa-apa yang telah kita lakukan, kemudian bagaimana kita menyikapinya, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah berjalan dengan baik sesuai sunnah yang dilakukan oleh Nabi kita. Memang perlu evaluasi, ya, perlu evaluasi. Karena evaluasi ini dianggap penting karena sebagai manusia yang tidak luput dari gangguan-gangguan setan ya. Kita setiap saat serangannya luar biasa. Kalau tidak bisa dari depan, dari belakang diambak kita kan, kiri kanan. Tapi Pandur bilang sama saya, kalau dari atas tidak mampu dia setan itu, karena kontak hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi menurut saya bagus sebenarnya kalau para penceramah itu ya memang menyampaikan sedikit kontemporer seperti istilahnya tadi ya. Misalnya saja soal marah. Ya bagus memang itu diberikan contoh-contoh apa akibatnya kalau orang marah. Ya karena sahabat-sahabat Nabi itu ketika bertanya kepada Nabi kita, selalu jawabannya 3 kali itu, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Begitu pentingnya itu tidak marah. Ya. Nah, jadi kalau ada ceramah yang menyentuh kebutuhan sehari-hari dengan contoh-contoh, seperti halnya yang dialami oleh Prof. Husni Tandra ya, ketika dia pulang dari Jepang, sehingga di Singapura, dan di Singapura menginap semalam. Nah, begitu dia keluar ditanya oleh resepsionis, apakah ada Anda ambil barang di mana? Dia bilang di minibar. Langsung tersinggung. Itu saya ambil barang, padahal tidak begitu maunya. Nah, jadi karena dia emosional, cepat dia proses itu bilnya, dia punya kwitansi, sini langsung pergi. Ketika tiba di rumahnya di Sulawesi Selatan, Makassar, dia lupa jasnya, rupanya di hotel. Nah ini akibat dari marah. Ya. Dan dia sadari betul bahwa marah itu tidak bagus. Ya, baru dia sadar, oh tidak bagus itu marah. Nah, kemudian balasan dari itu, suatu ketika dia ceritakan lagi, ketika dia berangkat dari Indonesia ke Jepang, ya kan, dalam perjalanan di pesawat, dia duduk di belakang. Ini sedikit cerita ya. Nah, suatu waktu dia membuang air kecil dan dia lihat orang jalan ke depan untuk di toiletnya. Ya. Begitu pulang itu penumpang satu, dia juga mau ke sana dan dicegat oleh stewardess. Tidak boleh, kau punya toilet di belakang. Nah, waktu itu dia mau marah sebenarnya, tapi karena dia sudah tahu akibat dari kemarahan itu tidak bagus, dia diam aja. Terpaksa dia ke belakang sana. Nah, lalu apa yang terjadi dalam perjalanan ke Jepang itu? Ada orang sakit, orang tua sakit tiba-tiba. Nah,
ada call dari pilot bahwa adakah di antara Anda ini dokter? Ya. Dan dia angkat tangannya, ayo dokter. Nah, dia pergi mendekati. Dan dia tidak dikasih obat, hanya dia diterapi secara fisiologis, suruh tenang, tarik nafas dan segala macam kan. Ya. Akhirnya baik. Sesudah itu dia kembali duduk, ada datang saudara situ bawa hadiah dan diberikan ke profesor itu. Ya. Ini ada hadiah dari pilot karena Bapak sudah menyelamatkan atau membantu salah seorang ini. Orang ini perlu, dia bilang ini hadiah. Nah disitulah apa namanya, kesabaran itu membuahkan hasil. Ya. Maksud saya, mungkin para pencerama-pencerama ini perlu inspirasi seperti itu, yang kontemporer saja. Ya. Nah, tentu dibarengi nanti dengan ayat-ayat, ya, sehingga bisa lebih. Itu mungkin sekedar inspirasi-inspirasi yang barangkali bisa dikembangkan nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz menyinggung mengenai orang yang beriman, bertakwa. Kan begini, setiap seperti Islam ada rukunnya, ada 5. Ya. Iman juga ada rukunnya. Kenapa mesti dibedakan, Pak? Orang beriman, ada orang Islam sudah melaksanakan kewajibannya. Kenapa masih dibilang belum beriman? Ini. Padahal ada rukun iman, ada rukun Islam. Ya. Ya. Itu saja. Kemudian mengenai hubungan yang dalam hati kita zikir dan doa, masih dianggap dibilang mungkin tidak hilas itu. Sebenarnya itu tidak ada manusia yang bisa menilai, Pak. Kalau dalam hati itu hubungan kita dengan Tuhan. Tak usah lagi dibilang itu jadi karena apa. Mau pergi di masjid, rajin, mau jadi bilang apa. Bukan ria itu, bukan. Itu masalah ibadah, itu hubungan kita dengan Tuhan, Pak. Tak usah ada penilaian lain. Bila mau dikata dia apa. Mungkin itu sebentar dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi ayat ditekankan kepada ya ayyuhallazina amanu, orang beriman. Ya, karena ini mendekati bulan puasa, saya lanjutkan saja. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana puasanya sebelum kamu. Yang saya tanyakan, mungkin ada tersirat di situ, kenapa puasanya orang-orang sebelum kita, sebelum ini kita mengikuti lah, begitu. Apa ada perbedaan di situ atau bagaimana? Sehingga ditekankan bahwa puasanya orang-orang sebelum kamu. Iya. Saya rasa itu saya minta penjelasan. Assalamualaikum. Mungkin jawab dari yang menjelang bulan Ramadan dulu. Ya, biar lebih kontemporer mendekati kita ke depannya. Ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, itulah memang keunggulan dari akidah Islam, syariah Islam. Dia itu punya relasi syariat-syariat Islam yang ada sekarang dengan orang-orang sebelumnya, dengan nabi-nabi sebelumnya. Bahkan dalam, kalau guru saya di penjelasan tafsir Ibnu Katsir itu menjelaskan bahwa ada syariat-syariat itu di surga dibawa ke dunia. Contoh menikah. Itu syariat yang sudah ada di surga. Ya kan, bagaimana Nabiullah Adam dinikahkan dengan Siti Hawa. Itu syariat yang ada di surga, dibawa di dunia, nanti dibawa lagi hari kemudian. Karena kan nanti kita bertemu dengan pasangan-pasangan kita, ada bidadari, itu tetap ada syariat menikahnya. Jadi tidak bisa itu kemudian ajaran Islam hanya sampai di dunia. Tidak. Harus dia
asalnya dan kembali. Dan nabi-nabi sebelumnya, dalam nabi-nabi sebelumnya itu juga berpuasa. Cuma mungkin macam-macam. Ada yang puasanya 24 jam, ya ada yang ya sebagaimana kita sekarang. Yang jelas salah satu syariah, yakni syariah puasa, itu juga ada di dalam nabi-nabi sebelum Islam. Bahkan Nabi Adam dan turunannya sampai Nabi Muhammad itu ada syariat puasanya. Bahkan ada yang bilang syariat sembahyangnya, cuma mungkin beda ininya, ya beda metode pelaksanaannya. Contoh misalnya syariat Nabi Musa terkait dengan taubat. Kan dijelaskan di dalam Al-Quran, faktulu ampusakum. Syariatnya Nabi Musa kalau tentang taubat itu harus dibunuh diri kita. Tapi untunglah Islam itu ada nasikh mansukhnya. Ya, ada dihapuskan syariatnya dan distempel bahwa ini menjadi syariat Islam. Hukum syarak di dalam Islam. Dan kalau kita melaksanakannya itu kemudian mendapatkan pahala. Sebagaimana tadi iman itu, ya di dalam saya berpindah mungkin ke sini. Al-imanu yazidu wa yanqus. Nah, itu biasa kita dengarkan. Iya. Menarik juga diskursus terkait dengan keimanan yang keluar masuk ini. Saya lebih melihat dari sisi penterjemahan sebenarnya. Karena kalau dilihat dari teks Arabnya, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bitaqwallah wa yanqusu bimaksiatillah. Terjemahannya itu yazidu itu bertambah. Jadi saya lebih senang dengan terjemahan bahwa keimanan itu bertambah dan berkurang, bukan keluar masuk. Karena keluar masuk itu ya berarti kufur dengan tidak kufur, kafir, ya begitu. Jadi al-imanu itu, keimanan itu bertambah dan berkurang, tetapi tidak keluar masuk. Itu yazidu bitaqwallah, bertambah keimanan kita dengan dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ relasi antara keimanan dan ketakwaan. Orang-orang yang keimanannya kemudian dijaga senantiasa, tentu pasti bertakwa. Dengan apa? Yazidu bita'atillah. Dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman kepada Allah bahwa Allah lah yang merupakan Tuhan. Saya harus kemudian taat. Keimanannya, ketaatannya ini senantiasa bertakwa, maka bertambahlah keimanannya. Wa yanqusu bimaksiatillah. Dan keimanan kita itu berkurang karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dilihat jenis-jenis maksiat. Maksiat yang kemudian menghasilkan kepada kekufuran. Ada. Di situ yang menyebabkan keimanan. Contoh kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang membuat keimanan keluar. Tetapi kalau maksiatnya misalnya marah tadi misalnya, itu tidak sampai membuat keimanan keluar, tetapi itu kualitasnya menurunkan. Jadi Islam itu rasional sekali agamanya. Tadi marah. Marah berarti dia melaksanakan sebuah aktivitas yang jauh dari perintah. Jadi konsekuensinya, ya kan itu tadi gara-gara marah, dia tahu konsekuensinya. Ada konsekuensi duniawi. Iya, ada balasannya istilahnya. Kalau ada dalam tulisannya Jamil Az-Zaini itu dia bilang energi positif dan energi negatif. Kalau kita selalu berepos energi positif, maka hasilnya juga akan kembali ke kita positif. Begitupun sebaliknya, marah, kembali ke dia. Dan itu biasanya lingkarannya itu tidak jauh. Contoh waktu yang contoh keduanya, dia menahan marahnya yang ke toilet tadi. Ternyata energi positifnya dapat hadiah. Sama dengan kita. Ketika kita terus senantiasa memelihara keimanan, yang yazidu imanakum, ya selalu menaikkan, maka disitulah keimanan kita bertambah.